Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 781. Kukup. Dada wanita tua Wilson naik turun berdetak keras. Dia menatap Elaine dan memarahi. Hei kamu jalang. Memang kenapa kalau keluarga Wilson sekarang bangkrut? Cepat atau lambat, kami akan bisa bangkit kembali. Jika kami bangkit, kami tidak akan menerimamu kembali ke keluarga Wilson, meskipun kamu memohon. Jacob berkata kepada Elaine saat ini. Mengapa kamu berbicara dengan ibu seperti ini? Cepat minta maaf kepada ibu. Elaine mengerutkan kening dan memandang Jacob, dan berkata dengan dingin. Kamu lupa bagaimana wanita tua ini mengusirmu. Sekarang kamu membelanya. Kamu memperlakukannya sebagai seorang ibu. Apakah dia memperlakukanmu sebagai seorang putra? Elaine menunjuk wanita tua Wilson dan berkata dengan dingin. Nyonya tua, saya harap kamu menerima keadaan. Kamu sangat menderita sekarang, dan kamu masih tertinggal di sini. Wanita tua Wilson marah, menunjuk hidung Elaine, dan berbicara kata demi kata. Elaine, saya telah hidup bertahun-tahun. Kamu orang pertama yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Cepat atau lambat, aku akan mematahkan kakimu dan berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf. Elaine tersenyum menghina. Kamu mematahkan kakiku. Kamu sebentar lagi akan masuk ke tanah. Dan kamu masih ingin mematahkan kakiku. Ayo, kakiku ada di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengalahkanku dan mematahkan kakiku. Coba saja. Sambil mengatakan itu, Elaine benar-benar mencium kakinya dan mencibir Nyonya Wilson dengan penghinaan yang tak tertandingi. Ini membuat Nyonya Wilson sangat marah sehingga dia benar-benar ingin mematahkan kaki Elaine di tempatnya. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Namun, di depan Charlie, Nyonya Wilson tidak berani sama sekali. Dia masih ingat adegan Charlie menghancurkan sekelompok pengawal sendirian. Hal ini masih membuatnya ketakutan. Harold dulu sombong. Tapi sekarang dengan Charlie di sekitarnya, dia tidak berani omong kosong untuk waktu yang lama. Melihat neneknya dihina oleh Elaine, dia tidak berani maju untuk membantu membela. Dia hanya bisa bersembunyi di belakangnya dengan wajah marah. Pada saat ini, Christopher memiliki wajah gelap dan kembali dengan bos. Begitu dia kembali, dia berkata kepada Nyonya Wilson, Bu, ayo pergi. Tawaran mereka terlalu rendah. Bos buru-buru berkata, Saudara, 1,1 juta sudah banyak. Furnitur Anda dari bahan rata-rata, dan sudah lama dipakai. Kerusakannya relatif besar. Harga saya sangat adil. Anda bisa pergi ke tempat lain. Pasti tidak bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dari ini. Wanita tua Wilson penuh amarah. Ketika dia mendengar bahwa harganya hanya 1,1 juta yuan, dia segera menegur, perabotan yang bagus. Hanya 1,1 juta yuan. Apakah kamu buta? Bos berkata tanpa daya. Saya menawarkan tawaran yang tulus. Jika Anda tidak percaya, pergi saja dan bandingkan sendiri. Nyonya Wilson memancarkan dingin dan berkata kepada keluarganya, ayo pergi. Cari toko lain. Aku masih tidak percaya. Jacob segera berkata pada saat ini. Bu, saya saja yang membeli. Saya akan memberi 1,2 juta. Kamu dapat menjualnya kepada saya. Sejujurnya, saya sangat menyukai set furnitur ayah. Kamu mimpi. Nyonya Wilson menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku memotongnya menjadi kayu bakar, aku tidak akan pernah menjualnya padamu. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai ke Christopher. Ayo pergi. Christopher menatap Jacob dengan datar, dan segera menemani wanita tua itu dan berbalik. Melihat punggung mereka, Jacob menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dia menghela napas. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Wilson akan ambruk sampai di titik mereka harus menjual properti itu. Perabotan itu adalah ayah favorit saya selama hidup. Sayang sekali menjualnya. Claire tahu ayahnya sangat menyayangi satu set furnitur tersebut. Claire maju dan menghibur. Oke, ayah. Nenek sepertinya tidak akan menjual furnitur itu kepada ayah. Kita lihat yang lain saja dulu. Yah, Jacob menghela nafas dan segera berkata kepada pemandu belanja.
Aku ingin melihat yang lain. Bahan Hainanmu terlalu mahal, dan bahan Myanmar terlalu lama ditunggu. Bab 782. Pemandu belanja mengangguk dan berkata, silakan datang lagi jika Anda memaksa. Berbalik, keluarga Nyonya Wilson sudah pergi. Jacob pergi ke beberapa toko yang menjual Huang Huali. Dia tidak melihat apapun yang dia suka. Elaine sedang cemas. Jadi dia mengusulkan untuk membeli furnitur kamar tidur, ruang makan, dan perabotan lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, hari ini sia-sia akan berbelanja. Jacob juga merasa mereka akan membuang-buang waktu. Jadi keluarga itu mencari furnitur untuk ruang lainnya. Elaine memilih satu set tempat tidur untuk dirinya sendiri seharga puluhan ribu. Claire memilih satu set bernilai lebih dari 10.000 yuan. Perabotan seperti lemari pakaian, meja makan, loker, dan lainnya, dengan cepat dilengkapi. Membeli semua peralatan rumah tangga dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Mereka menghabiskan lebih dari 700.000 yuan. Elaine diam-diam berhitung. Dia tahu masih ada sisa lebih dari 1,2 juta. Dia mengambil keputusan. Jika Jacob benar-benar menggunakan uang ini untuk membeli satu set sofa Huang Huali, itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada banyak yang tersisa. Tetapi jika dia membeli satu set sofa bergaya Eropa yang layak, setidaknya masih ada 1 juta yang tersisa. Jadi dia kembali ke sisi Jacob. Jacob, kamu tidak dapat menemukan sofa Huang Huali yang cocok. Mengapa tidak membeli sofa bergaya Eropa dulu seharga 300? Kalau kamu punya uang di masa depan, kamu bisa membeli satu set sofa yang kamu inginkan. Jacob tahu apa yang dipikirkan Elaine. Jadi dia berkata dengan santai, kamu tidak perlu khawatir tentang sofa jenis apa yang aku akan beli. Pokoknya kamu sudah memiliki semua perabotan untuk kamar tidur, ruang makan, dan ruang hiburan. Elaine sangat tertekan dan berkata, mengapa kamu tidak mendengarkan masukan dariku? Kamu mau membeli sofa yang ada sekarang, bisa langsung dikirimkan ke villa di sore hari. Dan besok kita bisa pindah ke rumah baru. Kamu masih terus menyia-nyiakannya waktu. Kamu tidak cukup membeli bahan Hainan dengan uang ini. Dan jika kamu memesan bahan Myanmar, kamu harus menunggu lama. Jacob tiba-tiba ragu-ragu. Lebih dari 1,2 juta. Membeli Huang Huali memang terlalu mahal. Jika dia terus ragu seperti ini, itu pasti akan menunda pembelian sebelum mereka bisa pindah. Menurut Elaine, jika dia membeli satu set sofa bergaya Eropa sekarang, bisa diantarkan sore ini, dan bisa dipindahkan besok. Tepat ketika Jacob ragu-ragu, Charlie tiba-tiba berkata, Ayah, saya pikir Nyonya Wilson pasti akan menghubungi ayah sebentar lagi. Jacob bertanya tanpa sadar, mengapa? Charlie tersenyum dan berkata, karena uang. Mereka pasti tidak akan bisa menjual set furnitur itu lebih dari 1,1 juta yuan. Harga yang ayah tawarkan saya yakin itu adalah harga tertinggi. Jadi mereka akan menjualnya ke ayah. Elaine berkata dengan nada menghina. Apa katamu? Apa kamu tidak mendengarkan wanita tua tadi? Dia tidak akan menjualnya kepada kita meskipun dia memotong-motong furnitur itu menjadi kayu bakar. Jadi apa? Charlie berkata dengan ringan. Mereka sedang dalam keadaan paling miskin sekarang. Tawaran ayah ada tambahan 100.000 yuan. Bagi mereka, 100.000 yuan ini adalah jumlah yang besar. Wanita tua itu sangat cerdas. Dia pasti tidak akan mengabaikan 100.000 yuan ini. Elaine membungkukkan badannya dan berkata, dari mana kamu yakin? Apa yang kamu pikir dapat kamu lihat melalui trik Feng Shui? Dari apa yang saya ketahui tentang wanita tua itu, dia tidak akan mau menjualnya kepada kami. Jika dia mau menjualnya ke kita, saya akan memakan furnitur itu. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Jacob tiba-tiba berdering. Dan dia berkata dengan terkejut, ini dari kakakku. Jacob segera mengangkat telepon untuk terhubung. Christopher berkata dengan dingin di ujung telepon, Jacob, apa benar kamu ingin furnitur ini seharga 1,2 juta yuan? Bab 783. Ketika Jacob mendengar kata-kata Christopher, Jacob langsung menjawab penuh semangat. Tentu saja itu benar. Aku menginginkannya. Saya bersedia membayar 1,2 juta. Christopher berkata, oke, karena kamu benar-benar menginginkannya. Kamu bisa mentransfer uangnya ke rekening ibumu.
dan furnitur ini akan dijual kepadamu. Jacob mencerna dan berkata, bagaimana dengan kamu mengirim furnitur ini ke Villa Elite Thompson dulu, dan saya akan segera membayar setelah furnitur dibongkar. Christopher di sisi telepon lain ragu-ragu sejenak, lalu berkata, oke, barang-barangnya sudah ada di dalam mobil sekarang dan dapat diangkut ke sana kapan saja. Yakub berkata, bagus, kita bertemu di Elite Thompson. Aku akan menunggumu di sana. Setelah berbicara, Jacob menutup telepon dan berkata dengan penuh semangat, Charlie, tebakanmu benar. Mereka bersedia menjualnya. Ekspresi Elaine menjadi sangat jelek. Elaine bagai ditampar wajahnya oleh panggilan telepon Christopher untuk apa yang baru saja dia katakan. Dan yang lebih penting, Jacob akan menghabiskan uang 1,2 juta untuk membeli satu set furnitur lama itu. Dia tidak akan memiliki uang sama sekali. Memikirkan hal ini, Elaine sangat tertekan. Dia menatap Charlie seolah ingin berbaring. Charlie terlalu malas memperhatikan Elaine. Dia tahu benar apa yang diinginkan Elaine. Semakin dia tidak bisa mendapatkan uang, semakin Charlie merasa ini menarik. Kebetulan mereka berempat sudah selesai membeli perabotan lain. Jadi Charlie mengendarai mobil membawa keluarganya ke Villa Elite Thompson. Villa mereka di Elite Thompson telah selesai sepenuhnya, kecuali perabotannya. Semuanya sangat mewah. Ruang tamu perbankan dengan kemegahan. Saat berada di dalamnya, akan terasa luar biasa. Elaine melihat dekorasi mewah ini. Pori-pori di seluruh tubuhnya terentang. Dia sangat senang sehingga mulutnya ternganga. Jacob juga kagum dan berkata dengan penuh emosi. Terakhir kali saya datang menyadarinya. Dekorasinya belum selesai. Dan ruang tamu masih dilapisi alas anti gores. Jadi saya tidak bisa melihat detailnya. Hari ini, terlihat lebih mengesankan daripada istana. Claire terbiasa dengan dekorasi. Dia bisa menilai biaya dekorasi villa secara singkat. Dia menarik Charlie ke samping dan berkata dengan suara rendah. Dekorasi ini mungkin menghabiskan biaya puluhan juta. Mengapa Zeke begitu dermawan melakukan ini? Charlie berkata, bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Setelah memberikan sebuah villa bernilai lebih dari 100 juta yuan, dekorasi puluhan juta yuan tidak ada artinya bagi dia. Oke, Claire menjulurkan lidahnya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat dekorasi perumahan berstandar tinggi. Sangat menakutkan. Charlie tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Dalam ingatannya, Dai masih bisa mengingat tengah berada di keluarga Wade ketika dia masih kecil. Rumah keluarga Wade 10 atau 20 tahun yang lalu dalam ingatannya, berkali-kali lebih mewah dari villa ini. Saat keluarga Claire yang terdiri dari 3 orang sedang terkagum-kagum dengan dekorasi villa yang mewah, Christopher dan truk barang tiba di pintu Villa Elite Thompson. Jacob sangat gembira dan buru-buru keluar untuk transmisi kuli yang memindahkan perabotan Hainan Huanghuali ke dalam villa. Nyonya Wilson bersama Kenneth, Harold dan Wendy turun dari mobil dan melihat ke halaman. Melihat halaman villa ini melonjak, jauh lebih mewah dari sebelumnya. Mereka berempat merasa tidak nyaman. Christopher memasuki villa karena dia ingin melihat bagaimana perabotan dipindahkan. Ketika dia keluar, wajahnya berkali-kali lebih jelek dari sebelumnya. Nyonya Wilson bertanya, Christopher, bagaimana dekorasi interiornya? Hei, Christopher menghela nafas dan berkata dengan sangat tidak nyaman. Aku belum pernah melihat dekorasi yang begitu mewah. Aku sangat pusing. Benarkah? Nyonya Wilson tiba-tiba mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, saya ingin masuk dan melihat. Harold juga ingin tahu. Jadi dia juga berkata, Nenek, aku ikut. Wendy memandang villa ini dengan suasana hati yang sangat rumit. Dia dulu pertunangan Geralt, pangeran dari keluarga White, dan villa ini milik paman Geralt, Zeke White. Jika dia menikah dengan Geralt, dia tidak hanya akan sering datang ke sini, tetapi bahkan mungkin bisa tinggal di sini. Bab 784. Tapi sekarang, orang yang akan tinggal di sini adalah Claire, yang selalu Wendy anggap remeh dan sangat tidak disukainya. Memikirkan hal ini, dia berkata, Nenek, aku juga ikut. Wendy berjalan menuju Nyonya Wilson dengan cepat, dan membimbing neneknya bersama saudaranya, Harold. Nenek dan 2 cucunya ini melangkah masuk ke ruang tamu.
Mereka melihat balok-balok berukir yang berkilauan dan dekorasi yang indah. Mereka sangat kagum sehingga tidak bisa mengucapkan kata pun. Di atas ruang tamu ada langit-langit besar setinggi lebih dari 10 meter. Di tengahnya tergantung lampu kristal emas besar dan mewah. Cahaya dibiaskan melalui kristal. Wanita tua Wilson berdiri di ruang tamu. Kakinya gemetar. Vilanya sendiri, jika dibandingkan dengan tempat ini, hanyalah sebuah gubuk raksasa. Dekorasi di sini berkali-kali lebih mewah dari vilanya sendiri. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir betapa menyenangkannya jika dia bisa tinggal di sini. Jika tinggal di sini, dia hanya ingin tinggal di dalam rumah, melihat-lihat di sini, menyentuh pernak-pernik rumah. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan ini. Putranya, Jacob, meskipun dia tidak berguna, dia sangat beruntung mendapat menantu Charlie. Siapa yang mengira bahwa pecundang bau dari panti asuhan seperti Charlie bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah memandang rendah Charlie. Dan saya akan menyampaikan sopan kepadanya dan pada keluarga Jacob. Jika demikian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk tinggal di villa mewah ini. Sangat memalukan. Dia telah dengan jelas memutuskan teknisnya dengan Jacob. Dan bahkan jika dia ingin memperbaiki akuarium, Jacob mungkin tidak akan setuju. Harold dan Wendy di samping bahkan lebih tidak nyaman. Wendy melihat ke ruang tamu seperti istana ini. Matanya bahkan memerah. Jika bukan karena neneknya yang menyakiti Charlie, keluarga White tidak akan membatalkan pernikahannya. Dia seharusnya menjadi cucu keluarga White. Tapi sekarang, setelah ditiduri Kenneth dan Jeffrey, reputasinya di Aurus Hill benar-benar hancur. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki orang yang mencintainya di sisinya. Ini adalah mimpi bodoh. Tepat ketika nenek dan cucu-cucu ini sedang membayangkan villa, kuli angkut sudah selesai memindahkan semua perabotan ke ruang tamu. Jacob memeriksanya satu demi satu, untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan dia sangat bersemangat. Dia sangat menyukai set furniture ini, dan dapat dikatakan bahwa sangat luar biasa bisa membeli kembali set furniture ini. Jadi, Jacob mendatangi Nyonya Wilson dengan penuh semangat dan berkata, "Bu, tidak ada yang salah dengan perabotannya. Bagaimana saya bisa membayar uangnya?" Nyonya Wilson memandang Jacob dengan ekspresi rumit, dan berkata, "Jacob, kamu juga putra ibu. Karena kamu sangat menyukai set furnitur ini, ibu akan memberikannya kepadamu." Jacob buru-buru berkata, "Tak, bagaimana bisa? Saya harus membayarnya. Bahkan jika kamu memberi, kakak saya tidak akan setuju. Selain itu, keluarga Wilson sedang kekurangan uang sekarang. Uang 1,2 juta ini mungkin bisa membantu keluarga Wilson." Wanita tua Wilson berjanji dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jacob, saya tahu apa yang kamu maksud, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Saya masih ibumu. Saya yang bertanggung jawab. Jika saya mengatakan furnitur ini untuk Anda, itu adalah hadiah untuk Anda." Begitu Jacob mendengarnya, dia berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Bu." Elaine di samping juga sangat bersemangat. Apakah wanita tua itu sudah berubah? Apa benar dia tidak menginginkan uang 1,2 juta itu? Jika Nyonya Wilson tidak menginginkannya, maka dia memiliki kesempatan lain mendapatkan uang di rekening Jacob. Tanpa diduga, wanita tua Wilson menghela napas dengan tertidur saat ini. "Jacob, villa keluarga Wilson akan disita. Ibumu akan tidur di jalan. Villamu sangat besar dan mewah. Apakah ada kamar tidur untuk ibu di sini?" Bab 785. Begitu Nyonya Wilson mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Orang pertama yang langsung bereaksi adalah Elaine. Dia langsung mengerti niat wanita tua itu. "Yah, kamu orang tua, sungguh rubah tua. Itu sebabnya dia ingin memberi furniture ini. Ternyata ingin tinggal di villa besar ini." Elaine akhirnya memiliki kesempatan bisa mengusir keluarga Wilson. Dia bahkan saat ini memiliki kehidupan yang lebih baik daripada keluarga Wilson. Dan dia bisa menghancurkan keluarga Wilson. Sekarang mereka mencoba menjilat dan ingin tinggal di villa besar ini. Apa dia tahu dirinya? Apakah dia layak? Jacob juga tidak bodoh. Dia memang sempat tergerak karena kemurahan hati wanita tua itu. Tetapi detik ini,
Dia segera melihat niat sebenarnya wanita tua itu. Jacob tahu jika dia membiarkan wanita tua itu tinggal di villa barunya, itu sama saja seperti membawa serigala masuk ke dalam rumah. Seluruh keluarganya akan merasa tidak nyaman. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Charlie juga sedikit khawatir. Jika wanita tua ini benar-benar ingin tinggal di sini, hari-harinya akan kacau. Tidak hanya keluarga Charlie yang terkejut, tetapi Harold dan Wendy di sebelahnya bahkan lebih terkejut. Bukan hanya mereka terkejut, mereka juga sangat marah. Maksud wanita tua itu terlalu jelas. Dia ingin langsung meninggalkan keluarga Christopher dan tinggal bersama Jacob. Lalu bagaimana dengan keluarga mereka 3 orang ini? Ibunya melarikan diri membawa uang 15 juta. Ayahnya hampir tidak punya uang sekarang. Mereka kakak beradik tidak memiliki tabungan. Satu-satunya jalan keluar adalah kumpulan barang antik yang disembunyikan oleh wanita tua itu. Jika dia anggota keluarga Jacob saat ini, keluarganya akan hancur. Begitu bank menyita villa, keluarganya akan tidur di jalan. Tepat ketika mereka tegang, Elaine berbicara lebih dulu. Dia memandang wanita tua Wilson dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Oh, bagus sekali kamu bermimpi. Dulu kamu mengusir kami. Sekarang kamu ingin tinggal bersama kami. Kamu ingin tinggal di sini hanya dengan menukar satu set furnitur yang rusak untuk sebuah kamar. Apakah kamu tahu berapa harga satu set villa saya? 130 juta. Dekorasinya. Mungkin 150 juta. Kamar tidur bernilai setidaknya puluhan juta. Berapa harga furnitur kamu?" Wanita tua Wilson sangat ingin tinggal di villa ini. Jadi di hadapan terlihat Elaine. Dia berkata dengan polos, "Menantu yang baik. Perabot ini adalah sedikit hadiah pindah rumah. Bagaimana bisa hanya diukur dari uang saja?" Elaine segera berkata, "Mengapa tidak bisa mengukurnya dengan uang? Harganya hanya 1,2 juta. Kami lebih suka membelinya daripada membiarkan kamu pindah kemari. Jika kamu pindah, keluarga kami tidak akan damai." Jacob juga tiba-tiba sadar. Ya, jika Nyonya Wilson pindah, hidupnya tidak akan berbeda dengan neraka. Jadi, dia segera berkata kepada Nyonya Wilson, "Tapi, tidak apa-apa yang saya beli. Beri saya nomor rekening. Saya akan segera mentransfer uangnya." Melihat Jacob tidak bisa tertipu, Nyonya Wilson segera memerintahkan wajahnya dan bertanya dengan suara dingin, Apakah kamu memutuskan hubungan dengan ibumu sendiri?" Jacob langsung menjawabnya, Bukan aku yang memutus hubungan. Kamu sendiri yang mengatakan itu sebelumnya. Di mataku, kamu akan selalu menjadi ibuku. Di mana kamu masih menganggapku sebagai seorang ibu?" Nyonya Wilson berkata dengan marah, "Kamu tidak ingin saya tinggal di villa sebesar ini. Kamu lebih suka melihat saya kelaparan dan kedinginan di luar daripada merawatku." Hati nuranimu telah hilang. Sebelum Jacob sempat berbicara, Elaine berseru, "Jangan banyak bicara kosong. Jual saja sofanya. Mengapa kamu masih mengandalkan kami? Kamulah yang memutuskan hubungan dan mengusir kami. Sekarang kamu menyesalinya. Dan kami tidak menyesal. Setelah meninggalkan keluarga Wilson, kami begitu bahagia. Sekarang kamu meminta kami untuk memulihkan hubungan. Kami tidak akan setuju." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.